Oke, teman-teman investor, selamat datang. Hari ini saya mau ajak kalian semua buat jadi semacam detektif keuangan. Kita akan bedah bareng-bareng laporan tahunan 2025 dari PT Intra Golf Link Resorts, atau yang kodenya Golf. Tujuannya simpel aja kok, kita belajar membaca cerita apa sih yang ada di balik angka-angka ini. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat kan? Harga saham di pasar itu kan naik turun tiap detik, bikin pusing. Tapi gimana caranya kita tahu nilai asli dari sebuah perusahaan? Jawabannya teman-teman, itu tersembunyi di dalam laporan keuangannya. Yuk kita pakai golf sebagai kelinci percobaan kita hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenalan dulu sama bisnisnya golf, terus kita ronsen pondasi keuangannya lewat neraca, kita intip mesin pencetak uangnya, dan yang terpenting, kita ambil pelajaran yang bisa langsung kalian pakai. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai penyelaman kita. Ingat ya, aturan pertama seorang investor bijak, sebelum lihat angka, kita harus paham dulu bisnisnya apa. Karena kita itu investasi di bisnisnya, bukan sekedar di kode sahamnya yang cuma 4 huruf itu. Jadi, golf ini bisnisnya apa sih? Gampangnya, mereka ini pengelola lapangan golf kelas atas. Bisnis utamanya itu ada di 2 lokasi super strategis. Satu di Pecatu Bali yang pemandangannya langsung ke laut, keren banget. Dan satu lagi di Sentul Bogor. Jadi jelas ya, ini bisnis gaya hidup dan rekreasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi seru, neraca. Anggap aja neraca ini kayak hasil rongken keuangan. Dia memotret kondisi kesehatan perusahaan di satu waktu, nunjukin semua yang dia punya atau aset, dan semua yang dia utang atau liabilitas. Wow, coba lihat angka ini. Total aset yang dimiliki golf itu nilainya hampir 8,7 triliun rupiah. Biar kebayang, ini tuh nilai dari semuanya. Tanah lapangan golf yang luas banget di Bali dan Sentul, bangunan clubhouse-nya, peralatannya, sampai uang kas di bank. Ini adalah fondasi kekayaan mereka. Sekarang kita lihat sisi baliknya, utang. Total liabilitas mereka cuma sekitar 667 miliar rupiah. Coba dibandingin. Asetnya 8,7 triliun, utangnya nggak sampai 1 triliun. Jomplang banget kan? Dan ini adalah pertanda yang sangat-sangat bagus. Nah, ini konsep kuncinya. Kalau semua aset tadi kita kurangi dengan semua utangnya, sisanya itu namanya ekuitas. Sederhananya, inilah nilai bersih perusahaan yang sesungguhnya, yang jadi hak para pemegang saham. Ya, termasuk kita kalau kita beli sahamnya. Visual ini bicara lebih jelas dari ribuan kata. Lihat deh betapa kerdilnya batang liabilitas yang warna orange itu kalau dibandingin sama aset dan ekuitas. Ini nunjukin ke kita secara gamblang kalau pondasi perusahaan ini kokoh banget. Asetnya jauh melampaui utangnya. Jadi, kesimpulan pertama dari hasil rongken kita, golf ini perusahaan yang gemuk asetnya tapi langsing utangnya. Artinya apa? Stabilitas finansialnya luar biasa. Risiko bangkrutnya kecil karena nggak dikejar-kejar utang besar. Ini tanda kesehatan tingkat dewa. Oke, pondasinya kita udah tahu super kokoh. Sekarang mari kita periksa mesinnya. Apakah mesin perusahaan ini bisa mencetak uang? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Laporan ini ngasih tahu kita dari operasional sehari-hari, bisnisnya untung atau enggak. Kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Pendapatan atau omset mereka itu tumbuh. Dari 198 miliar naik jadi 216 miliar. Ini artinya bisnisnya jalan, makin banyak orang yang main golf dan pakai fasilitas mereka. Bisnisnya laku. Tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya mulai ada plot twist nih. Walaupun omsetnya naik, laba bersih yang masuk kantong perusahaan malah turun. Dari 67,6 miliar di tahun 2024, anjlok ke 51,8 miliar di 2025. Loh, kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan oleh seorang investor cerdas. Pendapatan naik, tapi keuntungan malah turun. Ini sebuah anomali, sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan. Ayo kita jadi detektif lagi. Dan inilah biang keladinya. Biaya-biaya mereka bengkak. Kita lihat di sini, semua pos pengeluaran utama mereka naik. Biaya perawatan rumput, gaji karyawan, biaya marketing, administrasi kantor, semuanya naik. Ini adalah lampu kuning buat kita. Kita harus kepo, kenapa biaya ini naik? Apa karena ada investasi bagus buat masa depan? Atau ini tanda ada yang nggak efisien? Kita perlu cari tahu lebih dalam. Turunnya profit ini efeknya langsung kelihatan di laba per saham atau EPS. Angkanya turun dari 3,9 ke sekitar 2,66. Gampangnya, EPS ini adalah jatah keuntungan buat tiap lembar saham yang kita punya.
Kalau angkanya turun, artinya jatah kue keuntungan kita jadi lebih kecil. Baiklah, kita udah kumpulin semua petunjuk dari neraca dan laba rugi. Sekarang, waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini buat ngasih vonis akhir, seberapa sehat sih golf ini sebenarnya. Ini dia rapornya. Di kolom kekuatan nilainya A+. Golf itu kayak benteng yang kokoh, asetnya bejibun, utangnya minim, bisnisnya juga tumbuh. Tapi ada kolom catatan dari gurunya nih, profitabilitasnya lagi menurun karena pengeluarannya membengkak. Jadi, ini gambaran yang sangat seimbang antara kekuatan dan tantangan. Oh, ada satu lagi poin kekuatan yang penting banget. Auditor independen ngasih opini wajar tanpa modifikasian. Bahasa manusianya, laporan keuangan yang kita baca ini jujur, transparan, dan bisa dipercaya. Ini semacam stempel lulus sensor yang sangat berharga. Oke, analis GOF-nya udah selesai. Tapi bagian yang paling penting dari semua ini adalah apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang sebagai investor? Mari kita simpulkan. Kalau ada 3 mantra yang harus kalian ingat, ini dia. Pertama, jangan cuma silau sama omzet yang naik, tapi intip profitnya ikut naik nggak? Kedua, neraca yang sehat itu adalah sabuk pengaman perusahaan. Dan yang ketiga, yang paling penting, jadilah detektif. Selalu kepo dan tanyakan kenapa dibalik setiap angka yang aneh. Itulah kunci analisis yang mendalam. Jadi, inti dari semua ini adalah analisis fundamental yang barusan kita lakukan, itu tujuannya supaya kita benar-benar paham bisnisnya, luar dalam. Inilah yang membedakan investor sejati dari orang yang cuma ikut-ikutan tebak harga saham. Sekarang giliran Anda. Dengan kerangka berpikir yang sama, cek neraca, cek laba rugi, dan selalu tanya kenapa, perusahaan apa nih yang jadi target bedah kalian selanjutnya. Proses belajar ini nggak pernah berhenti. Selamat menganalisis!